Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, selalu ada saja tuduhan bagi gereja Katolik. Dari dulu hingga saat ini, selalu saja ada tuduhan terhadap gereja Katolik yang mengatakan bahwa gereja Katolik itu menyembah patung. Maka sesi ini saya beri judul Manusia sebagai Homo Symbolicum. Para sahabatku terkasih, semua yang dilakukan dan diimani oleh gereja Katolik selalu saja mendapat sorotan. Sebagai contoh, negara punya patung pahlawan. Itu tidak jadi masalah. Tapi kalau gereja Katolik punya patung orang kudus di dalam gereja, ini menjadi masalah. Maka dari dulu orang selalu menyoroti bahwa gereja Katolik itu menyembah patung. Materi ini memang pernah saya bawakan, dan kali ini saya bawakan lagi dengan melengkapi beberapa item supaya ini menjadi jelas bagi kita dan kita paham bahwa yang dilakukan oleh gereja Katolik itu tidak seperti yang dipikirkan oleh orang pada umumnya. Tapi para sahabatku terkasih, segala sesuatu yang ada di dalam gereja selalu mendapat sorotan. Ini saya sebagai seorang beriman Katolik, saya bangga sebenarnya. Saya bangga. Karena apa? Semua hal yang dilakukan oleh gereja Katolik itu memang penting. Memang penting. Maka karena pentingnya itu selalu mendapat sorotan dari pihak luar. Jadi selaku umat beriman Katolik saya bangga bahwa apa yang dihidupi, diimani, dijalani oleh orang-orang Katolik selalu menjadi perhatian banyak orang. Sementara gereja Katolik sendiri tidak pernah mau mengurusi ajaran iman orang lain, membicarakan ajaran iman orang lain. Karena apa? Urusan beriman itu adalah urusan personal. Tapi tidak apa-apa para saudara-saudariku terkasih atau para sahabatku terkasih. Saya akan membawakan ini dengan sedikit ulasan. Semoga ini bisa memberikan sebuah pencerahan bagi kita. Para sahabatku terkasih, manusia disebut sebagai Homo Symbolicum atau makhluk simbolis. Kenapa disebut sebagai Homo Symbolicum atau makhluk simbolis? Di sini mau mengatakan bahwa manusia itu hidupnya selalu penuh dengan simbol-simbol. Jadi simbol-simbol itu selalu ada bersama dengan kehidupan manusia itu sendiri. Selain sebagai makhluk sosial, manusia itu juga disebut sebagai makhluk simbolis. Sekali lagi, karena manusia itu selalu berada atau hidup dengan berbagai macam simbol. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti simbol adalah lambang yang berarti sesuatu seperti tanda yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu. Inilah arti simbol menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Para sahabatku terkasih, dikutip dari kumparan.com, simbol adalah sebuah tanda atau gambaran yang merepresentasikan suatu konsep, objek, atau ide. Simbol dapat memiliki arti dan makna yang bervariasi, tergantung pada konteks dan budaya yang menggunakannya. Simbol dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam ilmu matematika, musik, agama, bahasa, politik, dan lain sebagainya. Simbol juga memiliki fungsi dalam berkomunikasi, yaitu untuk memudahkan pemahaman pesan atau informasi secara visual tanpa harus menggunakan bahasa lisan. Ini teristimewa atau kita lihat dengan jelas misalnya ketika dua orang bertemu dan mereka berdua ini tidak saling mengerti bahasa mereka.
Maka di sana dengan menggunakan simbol tertentu, maka dengan simbol itu keduanya itu bisa mengerti apa yang sebenarnya yang mau dimaksudkan. Kita lihat contoh simbol. Misalnya yang pertama dalam ilmu matematika. Seperti ada tanda tambah, kurang, kali, bagi. Digunakan untuk merepresentasikan operasi matematika. Yang kedua, dalam bidang musik. Seperti note, kunci, dan tempo. Digunakan untuk merepresentasikan elemen musik dan instruksi. Yang ketiga, simbol religius. Contoh salib, bulan sabit, bintang, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, simbol warna. Misalnya warna merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, simbol sosial. Seperti lambang gender, maka ketika kita bepergian ke suatu tempat, contoh sederhana, kita ke sebuah tempat, toilet misalnya, di depan toilet itu untuk laki-laki dan perempuan itu sudah dibuat pembagian di sana dengan jelas. Ini khusus untuk kaum wanita, di sebelahnya khusus untuk kaum pria, dan dibuat simbol di sana yang melambangkan itu kaum pria dan itu kaum wanita. Dan yang keenam, dalam simbol bahasa seperti huruf, angka, tanda baca, dan lain sebagainya. Inilah simbol-simbol yang selalu dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang berikut kita coba melihat fungsi dari simbol itu. Pertama, mewakili ide atau konsep tertentu. Simbol berfungsi untuk merepresentasikan suatu konsep atau ide yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ini jelas dan ini pasti kita pahami bersama dengan baik karena ini barangkali sudah dan sering kita alami dalam kehidupan kita. Jadi kalau sesuatu hal sulit diungkapkan dengan kata-kata, maka itu diungkapkan melalui sebuah simbol. Nah, yang kedua, mempermudah komunikasi. Simbol juga dapat mempermudah komunikasi antar individu atau kelompok yang memiliki bahasa atau budaya yang berbeda. Simbol dapat membantu orang untuk memahami pesan atau informasi tanpa harus menggunakan bahasa lisan. Ini contoh dari orang yang masing-masing tidak saling mengerti bahasa tadi. Kemudian yang ketiga, menandai identitas. Simbol juga digunakan sebagai identitas suatu kelompok, organisasi, atau negara. Misalnya, bendera nasional yang digunakan untuk menandai identitas negara itu. Di Indonesia kita mengenal Sang Saka Merah Putih. Yang keempat, menarik konsumen. Ini fungsi dari simbol tadi. Yang keempat adalah menarik konsumen. Simbol bisa digunakan sebagai metode pemasaran produk dengan meningkatkan daya tarik suatu produk atau merek. Contoh, logo perusahaan yang digunakan untuk membedakan produk atau merek dari pesaing yang lain. Kemudian yang kelima, fungsinya adalah menyampaikan pesan simbolik. Simbol mampu menyampaikan pesan simbolik yang memiliki makna yang lebih dalam dan bersifat simbolik. Contohnya adalah bunga mawar yang digunakan sebagai simbol cinta atau lambang perdamaian yang digunakan untuk menyampaikan pesan damai dan harmonis. Kita lihat misalnya seorang pemuda ingin mengungkapkan cintanya kepada seorang gadis yang sangat dia cintai. Selain dia mengungkapkannya melalui kata-kata, dia juga bisa mengungkapkan melalui simbol. Dengan memberikan setangkai bunga mawar misalnya. Demikian juga misalnya kalau di daerah saya di NTT, saya ingat pada zaman dulu ketika seorang pria ingin mengungkapkan perasaannya atau rasanya kepada seorang wanita, dia memberikan sebuah sapu tangan. Demikian juga ada budaya lain yang unik di sana.
Seorang pria itu ketika mengungkapkan rasanya kepada sang wanita itu, wanita pujaannya, dia memberikan satu buah selempang. Ini adalah cara atau tanda yang dipakai oleh masyarakat untuk mengungkapkan sesuatu. Jadi tidak semua diungkapkan dengan kata-kata, ini bisa disimbolisasikan. Inilah luar biasanya makna simbol dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihat patung dalam gereja Katolik. Ini penting para sahabatku terkasih, karena memang sekali lagi dari dulu sampai dengan hari ini orang-orang di luar gereja Katolik selalu mempersoalkan bahwa orang-orang Katolik menyembah patung dan lain sebagainya. Saya heran, ngapain ya sibuk mengurusi iman orang? Kok sibuk sekali mengurusi iman orang? Kenapa tidak fokus dengan mengurusi iman sendiri, tapi iman orang lain yang selalu diomong-omongin, dikomentari? Tapi tidak apa-apa. Seperti di antara tadi saya katakan, dengan orang mengkomentari semua hal yang ada di dalam gereja Katolik, itu menandakan bahwa gereja Katolik itu penting di mata dunia. Para sahabatku terkasih, walaupun begitu banyak orang mengkomentari, tetapi orang-orang Katolik tenang-tenang saja. Orang-orang Katolik tenang saja. Para sahabatku terkasih, menyangkut patung dalam gereja Katolik, di sana itu patung banyak. Ada kita lihat di sana itu adalah patung orang-orang kudus. Itu yang ada di dalam gereja Katolik. Nah, patung itu bukan figur yang dituju sebenarnya. Misalnya kita ambil contoh sederhana, patung Bunda Maria. Itu bukan Bunda Maria, tetapi itu hanyalah patung, itu hanyalah simbol, hanyalah tanda. Di dalam patung itu tidak ada Bunda Maria. Maka kalau mau dipecahkan pun patung itu tidak jadi masalah, karena itu bukan Bunda Maria. Demikian juga misalnya patung orang kudus yang lain. Karena di dalam gereja Katolik sekali lagi terdapat begitu banyak patung orang kudus. Seandainya patung orang kudus yang lain itu dipecahkan pun tidak jadi masalah. Karena apa? Bukan pribadi yang dituju itu sebenarnya. Sama seperti patung Bunda Maria tadi itu. Itu hanya sebuah simbol, hanya sebuah tanda, sebuah lambang. Bukan Bunda Maria ada di dalam patung itu. Barangkali mungkin orang-orang di luar gereja Katolik melihat umat Katolik itu menyalakan lilin berdoa di depan patung Bunda Maria, maka dikira orang Katolik itu menyembah patung. Para sahabatku terkasih, patung itu sekali lagi hanya simbol. Bagaimana kita bisa menghayati figur yang kita tuju kalau sesuatu atau dalam bentuk simbol itu tidak ada di depan mata kita? Sama halnya dengan salib. Kalau salib itu kosong begitu saja, tanpa ada sesuatu yang ada di salib itu, lalu kita diarahkan, coba kita merenungkan bagaimana penderitaan Yesus pada zaman itu. Lalu tanpa ada simbol di depan mata kita, saya yakin penghayatan kita itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik terhadap pemahaman iman kita. Tapi kalau di salib itu dipasang korpus. Korpus itu bahasa Latin artinya tubuh. Dipasanglah korpus atau tubuh Yesus di salib itu. Lalu dalam permenungan itu kita diajak untuk menghayati bagaimana penderitaan yang dialami Yesus pada saat itu. Maka penghayatan kita itu akan sampai pada tujuan. Karena apa? Ada simbol yang membantu mengantar kita untuk sampai pada hal yang kita tuju. Demikian juga para sahabatku terkasih, saat ini saya berada di Sumatera Utara. Dari Flores berada di Sumatera Utara saat ini. Ketika saya rindu ingin bertemu dengan orang tua saya, keluarga saya. Di rumah saya sudah menyiapkan foto anggota keluarga saya. Maka ketika saya rindu mereka, saya bisa melihat foto itu untuk mengobati kerinduan hati saya. Demikian juga sekarang media yang sudah semakin mempermudah kita. Bisa kita melalui video call.
Kita bisa melihat, saya bisa melihat ibu saya di Flores itu seperti apa. Yang di layar itu bukan ibu saya, itu hanya gambar. Ini harus kita pahami dengan baik. Ibu saya ada di Flores. Yang di dalam layar itu hanyalah sebuah gambar. Nah, inilah yang mau diangkat di dalam gereja Katolik. Jadi gereja Katolik pada prinsipnya bukan menyembah patung, tetapi patung itu hanyalah sarana bantu untuk semakin mengimani, menghayati figur yang kita tuju. Inilah konsep beriman di dalam gereja Katolik. Supaya di luar dari gereja Katolik tidak lagi memberikan tuduhan terhadap gereja Katolik. Dengan mengatakan ayat kitab suci bahwa di sana Allah menentang pembuatan patung dan lain sebagainya. Biasa, alasan untuk pembenaran diri itu biasa. Tapi inilah iman gereja Katolik. Nah, sekarang saya membuat sebuah pertentangan untuk kita. Karena selalu ada tuduhan bahwa gereja Katolik menyembah patung. Maka sekarang saya mengajak kita dengan membuat sebuah pertentangan supaya kita bisa berpikir dengan baik. Pertama, sama seperti di judul yang saya buat ini. Negara kita punya patung. Banyak patung pahlawan dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Ada banyak patung di sana, patung-patung pahlawan. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kita tidak mengatakan bahwa negara kita itu menyembah berhala? Kenapa kita tidak katakan itu? Semua diam, semua adem. Seharusnya kita langsung berpikir bahwa di negara kami banyak patung pahlawan, berarti kami menyembah berhala dong. Para sahabatku terkasih, patung pahlawan itu adalah simbol. Dengan adanya patung pahlawan itu menghadirkan figur yang pernah berjuang mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan NKRI. Jadi patung-patung yang ada itu bukan bertujuan kita menyembah berhala. Supaya ini menjadi jelas bagi kita. Hal yang kedua, pada saat pengibaran Sang Saka Merah Putih, kemudian lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Maka pada saat itu kita dengan sikap yang sopan, sempurna, kita memberikan penghormatan demikian. Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para sahabatku terkasih, kita memberikan penghormatan yang luar biasa. Sementara yang kita hormati adalah benda mati. Bendera itu benda mati. Tetapi kita dengan luar biasanya memberikan penghormatan pada saat itu. Kenapa ini tidak dikategorikan sebagai penyembahan berhala? Ini seharusnya kita kategorikan sebagai penyembahan berhala. Karena kita menghormati benda mati. Apalagi kita lihat misalnya para angkatan-angkatan atau militer di negara kita, polisi, tentara, pada saat upacara bendera, wow, luar biasa sikap hormat terhadap Sang Saka Merah Putih mereka tunjukkan kepada kita. Nah, kenapa ini tidak kita kategorikan sebagai sebuah penyembahan berhala? Padahalnya kita menghormat benda mati. Bendera itu benda mati. Tapi ini sekali lagi memberikan makna, sebuah simbol di balik itu kepada kita. Kemudian hal berikut, contoh sederhana yang setiap hari kiranya ini kita alami dan kita lihat. Rambu-rambu lalu lintas. Kita perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Ada warna kuning, warna hijau, dan warna merah. Pada saat warna merah, maka semua kita serentak berhenti. Sebelum lampu merah itu, semua kita berhenti. Kemudian pada saat warna kuning kita bersiap-siap. Dan warna hijau kita semua jalan. Jadi seolah-olah kita itu begitu patuh terhadap benda mati itu. Kita yang punya akal sehat ini, kita patuh terhadap benda mati itu. Padahal rambu lalu lintas itu kan benda mati. Kok masa benda mati mengatur kita? Tetapi ini sekali lagi para sahabatku terkasih, semua ini adalah simbol. Semua ini adalah simbol. Dan ada makna yang luar biasa yang terkandung di balik simbol-simbol yang kita hidupi sehari-hari. Dan mengenai simbol ini, masyarakat kita, nenek moyang kita sejak zaman dahulu pun semuanya hidup di dalam simbol. Maka dikatakan manusia itu adalah homo symbolicum.
Demikianlah ulasan tentang manusia sebagai homo symbolicum, kiranya ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.